Hai good people, apa kabarnya? Selamat sore, senang sekali karena saya Winona bisa hadir kembali di No Kensio Channel. Nah good people, pada kesempatan sore hari ini kita akan bertemu dengan salah seorang dokter yang tentunya tidak asing lagi di tengah wabah COVID-19, virus corona ini. Tentunya saat ini para medis, terutama para dokter, perawat, dan semua yang bertugas untuk bagaimana bisa menjaga kesehatan masyarakat sangat dibutuhkan sekali. Nah, pada kesempatan No Kensio Channel sore hari ini, good people, acara kita didukung penuh oleh Korin Hotel, kemudian Sinar Mas Group, BPJS Kesehatan Era Mas Group, Namek Store, kemudian Rotio, Halogen Hotel, Rumah Kopi The Warung, Valentine Cafe, Waterpark Kelapa Gading, Fiona Cake, Donat Kiran, El Floris, kemudian juga Rumah Makan Weda, Restoran Pinang Siri, Muka Makan Cake, kemudian juga Pele Clothing, dan tentunya Swiss Bell Hotel Merauke. Nah, ikuti saya terus ya good people. Selamat sore dokter, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Yo. Iya, ini dokter lagi cuci tangan nih. Iya. Oh, Ya. iya ya. Ya. Ini kalau kita mau cuci tangan juga tentunya ada step-stepnya ya, nggak asal ya dokter ya? Betul. Ada. Bagaimana itu. nih Kan petunjuknya semua yang baik nih dok? ya sudah dianjurkan oleh pemerintah kita, semua masyarakat Iya. harus menggunakan masker, Ya, seperti lalu saya. harus rajin cuci tangan. Nah, ternyata cuci tangan itu ada tekniknya. Oke, sebelum dokter tunjukkan tekniknya, nah good people, saat ini saya berada di lokasi Rumah Sakit Bunda Pengharapan di Jalan Veteran, dan saya sudah bersama dengan spesialis dokter paru ya, tentunya tidak asing lagi seperti tadi saya sebutkan, Dokter Hendra Sihombing atau yang sangat familiar disebut Dokter Hendra. Iya, Dokter Hendra ini jadi Ya. ada step-stepnya ya, Betul. mencuci Ada tangan yang 6 baik langkah. ya. Oh iya. Ada 6 langkah, Kak Winona. Ya, yang pertama boleh kita basahkan dulu. Kita basahkan dulu tangan itu. Lalu kita pakai sabun. Nah, pegang sabun biasanya begini orang. Nah, biasa saja, tapi sebaiknya begini. Ya. Ya, karena itu Jadi kita anggap menggunakan jari gini Ya, ya, di tapi sini. ya, punggung Ya. tangan ya dok bisa ya. di sini atau punggung tangan bisa. Iya. Jadi langkah pertama adalah telapak tangan. Telapak tangan ini, ya. Yang kedua punggung tangan. Iya. Ya, itu dia punggung tangan ya. Yang ketiga sela-sela jari, gampang ya menghafalnya. Ini kayak angka 3 nih, angka 3 begitu. Nah, ini sela jari 3. Yang keempat seperti angka 4 kita rapatkan. Oh seperti itu Ah. ya dok. Kita nih kadang-kadang asal juga nih dok. Ya, inilah cuci tangan yang standar ya. Standar 4. yang baik ya. Ya, oke. Yang kelima adalah seperti ini, jempolnya ya. Paling jempol ini Ya, paling rawan ya dok. rawan, aktif ya. Sela-selanya udah tadi, sekarang di sini jempol. Yang keenam adalah bikin seperti angka 6, Oh gitu. ujung-ujung jari. Iya. Ya. Itu maksudnya apa dok? Ini jadi semua bagian permukaan dari tangan kita itu mengenai sabun, Iya. dan tidak ada sebagian sedikit pun yang tidak kena sabun, yang tidak kena antiseptik gitu ya. Iya. Nah, jadi baru kita bersihkan kembali. Ya. Iya, jadi nggak asal ya dok ya? Nggak. Satu asal banget. Nah, intinya itu simpel sekali. Saya ulangin lagi ya. Sabun Iya. 1, oke. 2, punggung tangan 2, 3, sela-sela jari, ya. 4, angka 4 rapatkan, Ya. oke. Iya. 5, Iya. oke. 6. Nah, ini udah dijamin 100% kena sabun semua. Teknik seperti itu. Ya, oke. Nah, kita baru apanya? Kadang-kadang kita tangan udah bersih nih, kita sentuh lagi, Iya. kita Berarti takut pakai seperti lengan ini. lagi. Oh gitu Ya. ya dok. Ya, begitu. Terus lapnya di baju. Ah, lapnya kalau ada Oh, tisu, ada tisu. kita pakai tisu. Kadang-kadang Ya. refleks gini. Refleks juga ya. Nggak usah. Biarkan aja dia. Kalau Mengering memang nggak ada sendiri ya. begini saja, nggak apa-apa. Kayak Nanti dia dipanas- mengering. Panas-panas. Ini kan Nah, pas biasanya kan mataharinya bagus. ada
apa yang hembusan itu iya. ya. Seperti hair dryer begitu ya. Oke. Good people, sepertinya banyak hal nih yang kita mau diskusikan ya dengan Dokter Hendra. Ya dok ya, kayaknya banyak hal nih kita mau discuss ya. Ini terkait pasien yang sementara mungkin saat ini sedang ada dalam penanganan ya di dalam perawatan. Kemudian pasca, jadi bagi yang sudah sembuh itu seperti apa prosedurnya dan juga mungkin kita bersyukur ya di Kota Merauke ini jangan sampai ada yang korban sampai meninggal ya dok ya. Tetapi juga saya kira mungkin perlu sebagai informasi dan pengetahuan kepada masyarakat juga terkait dengan seandainya jasad dari korban COVID-19 ya itu seperti apa supaya pengetahuan kita ini benar-benar real. Tapi mungkin kita sedikit berpindah ya dok, soalnya agak panas. Iya. Oke. Iya, ini dokter juga nih sementara sedang berdinas di sini ya. Iya, sedang berdinas di sini. Ada pasien yang kita rawat, ada pasien rawat jalan. Oh gitu. Di sini kayaknya nggak apa-apa ya. Teduh gitu. Kita cari posisi. Ada angin sepoi-sepoi. Enak lagi. Good people, kita di depan IGD dari Rumah Sakit Bunda Pengharapan ya dok ya. Tadi saya hampir sedikit tidak mengenali dokter nih karena cukup lengkap ini. Iya. Ini jadi dokter nih bolak-balik nih antara rumah sakit umum daerah ke Rumah Sakit Bunda Pengharapan ya dok ya. Iya. Sebenarnya nggak bolak-balik ya, satu alur selesai di sana, ke sini kita selesaikan. Malam lagi harus lihat lagi ke RSUD. Iya. Jadi begitu sudah. Ini kita protapnya gimana nih dok? Kita jaraknya 2 meter? 1 meter aja cukup. 1 meter. Cukup ya. 2 meter lebih baik lagi. Nanti tidak bisa masker. Oke. Iya. Oke, good people, tetap bersama No Kensio Channel ya. Ini banyak sekali tentunya pertanyaan ya dok ya, terkait dengan wabah COVID-19 ini dok. Sekarang kalau boleh kami tahu ini dok, terkait penanganan pasien yang mungkin sementara ini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah yang dirujuk sebagai rumah sakit memang khusus untuk pasien COVID-19. Ya, untuk Merauke kita sudah tetapkan bahwa Rumah Sakit RSUD Merauke adalah rumah sakit rujukan kasus COVID, khusus menangani kasus COVID. Jadi dari puskesmas kalau dijumpai gejala batuk, sesak, demam, dan memiliki riwayat perjalanan dari daerah terjangkit, misalnya dari Jawa, dari Makassar, ataupun dari Jayapura, nah itu patut diduga apakah itu suatu COVID atau bukan. Jadi kita harus periksa. Nah, kalau sudah ada gejala seperti itu, sebaiknya itu dirujuk ke RSUD Merauke. Nah, baik dari dari puskesmas maupun dari rumah sakit pendukung. Seperti saat ini kita berada di Rumah Sakit Bunda Pengharapan, juga termasuk rumah sakit pendukung, dan satu lagi Rumah Sakit Angkatan Laut. Jadi begitu. Apabila ada gejala batuk, sesak, demam, nyeri tenggorokan, kemudian ada riwayat perjalanan ataupun tidak ada riwayat perjalanan tetapi pernah kontak, dikunjungi dengan orang yang datang dari sana, itu sebaiknya tetap kita screening. Ya, screening tentunya di setiap rumah sakit, bahkan di puskesmas juga ada screeningnya untuk masukkah ini kriteria sebagai suspek COVID atau bukan. Nah, setelah itu masuk dalam kriteria suspek COVID, itu akan dilakukan perujukan untuk pemeriksaan lebih lanjut di RSUD. Jadi penanganan awal seperti itu. Nah, untuk saat ini kita di RSUD 5 pasien yang positif, 3 dinyatakan sembuh, dan 2 lagi yang positif ini masih dalam perawatan, masih dalam pengobatan. Nah, sekarang untuk pasien-pasien yang sudah pulang ke rumah dinyatakan sembuh, ataupun pasien-pasien yang sudah dilakukan pemeriksaan, ternyata hasil pemeriksaannya negatif, dinyatakan itu biasanya bukan COVID, non-COVID. Namun demikian, itu pemeriksaan spesimen yang kita kirim ke laboratorium misalnya di Jayapura,
ataupun di Jakarta, itu mereka akan terus melakukan klarifikasi, pemeriksaan ulang yang tadinya negatif, lalu diperiksa lagi untuk beberapa waktu kemudian. Nah, ini bisa hasilnya adalah menuju positif, bahkan positif. Nah, jadi penting bagi kita sekalian ya, kepada masyarakat apabila sudah dinyatakan sembuh ya, bukan terus langsung pulang ke rumah dan keluyuran. Iya. Apalagi Jadi tanpa dia harus- masker. Iya. Nah, ini baru Jadi dia kita juga harus tetap terus menjaga dirinya, kesehatannya ya. Yes. Ini artinya demi orang lain kan ya, Dok, yes, ya. demi dirinya sendiri, Iya. demi keluarganya, Oke. demi masyarakat Nah, kita. satu hal juga Ah. nih Dok ya, yang cukup ditakutkan itu ketika stigma itu juga bisa mempengaruhi secara psikologis Ya. kan. Ketika mungkin dengan gejala-gejala tersebut terus kita berani memeriksakan diri dengan rapid test ya Dok ya. Iya. Nah terus ternyata ini kan pasti masih menunggu juga hasilnya dan sebagainya. Nah terkadang ini yang orang takutkan itu ketika nanti hasilnya entah negatif atau positif belum apa-apa tuh nih Udah kayak takut dengan duluan. stigma nih, Oh, juga oke. mungkin dari orang-orang di sekitar atau lingkungan seperti Ya. itu yang mungkin bagi beberapa orang jadi ragu-ragu untuk bisa memeriksakan dirinya secara dengan kesadaran gitu Dok. Betul sekali. Jadi kita harapkan seluruh masyarakat tolong, penyakit ini, COVID-19 ini bukan penyakit aib. Bukan penyakit aib. Bukan karena perbuatan asusila kita melakukan terus kita jadi dapat. Bukan. Ini adalah penularan. Penularannya itu dengan cara dibatukan, bersin, kemudian kontak. Misalnya penderita ini positif COVID, dia batuk. Ya hambur dia punya percikan droplet itu, Iya. dan orang menghirup itu bisa dapat. Iya. Ya, dia bersin, dia batuk, bahkan dia bernyanyi di situ, itu bisa. Nah, tapi dengan menggunakan masker, maka itu akan transmisi Minimalisir. penularannya dia akan ditekan, ya. Nah, jadi jangan kita stigmatik, kita mengucilkan atau menyatakan itu haram begitu, bukan. Justru orang tersebut dengan sadar diri memeriksakan diri. Apapun hasilnya harus kita terima ya, mau positif mau negatif, karena positif kita akan obatin. Ya, negatif dia pulang dengan kita isolasi. Ya, atau kalau negatif dengan bergejala masih kita ikuti, kita pantau. Begitu, kita ronsen, nanti ronsennya bagaimana, kalau di ronsennya positif, ada bayangan infiltrat, infeksi, itu kita rawatkan. Jadi kita nggak perlu mengucilkan, karena penyakit ini bukan penyakit aib. Ini penyakit yang ya didapat begitu. Ya, kita ini menjadi korban dampak dari satu kasus yang di awalnya adalah di Cina, di Wuhan. Ya, jadi tadi saya katakan penyebarannya selain dia batuk, kontak itu kalau dia misalnya pegang sesuatu, pasien yang kena ini megang handphonenya, ternyata dia ada positif, handphonenya dipegang lagi, disentuh-sentuh lagi, ternyata virus itu berpindah, lalu orang yang kena virus ini dia korek-korek mata, hidung, Tanpa sadar, refleks mukosa. Nah, dia masuk melalui mukosa di situ. Jadi dia bisa kena. Jadi virus ini cepat sekali menyebar. Ya, beda dengan yang lain-lainnya. Nah, itu kita waspadai. Makanya tadi setelah pulang isolasi rumah dulu. Jadi jangan jalan-jalan kemana-mana. Atau dengan bangganya, ini sudah nih negatif nih tanda tangan dokter nih. Jangan begitu. Ya, karena semua akan diikuti terus. Dari hasil lab itu terus ya, Dok, ya? dipantau terus, ya. Itu yang kita jaga. Jadi isolasi rumah. Nah, kenapa isolasi rumah? Kalau orang tidak berjalan-jalan, sehingga dia nggak akan membagi, nggak akan menularkan kalau dia ada kena virusnya. Kalau dia diam di rumah, imunitasnya bagus, makannya bagus, istirahat bagus, makan buah dan sayur, rajin cuci tangan, rajin mandi, meskipun dia positif, dia di rumah tidak menularkan ke yang lain, itu virusnya bisa mati dengan imunitas kita yang bagus. Nah, jadi pemerintah menyarankan kita tinggal di rumah itu sebenarnya supaya imunitas setiap anak bangsa di rumah istirahat dia menjadi baik dan bagus. Nah, itu bagi pasien ya, Dok, Iya. ya. Nah, sekarang juga yang
kami dari kacamata sebagai masyarakat ya, masyarakat awam terutama juga jujur bahwa kami melihat dokter, teman-teman para medis sejawat lainnya ya, ini juga kelompok orang yang juga sangat rentan Berisiko. ya, berisiko Ya, betul. terpapar juga ini dok. Betul. Nah, kira-kira juga ini kan dibutuhkan imun juga sebenarnya, dan juga jangan lelah juga ya dok Ya. ya dalam menangani pasien. Ya, Kira-kira ini kan pasti juga bagian dari tantangan-tantangan yang dihadapi oleh teman-teman para medis. ya, Nah, bagaimana tipsnya juga nih kepada sesama para medis juga nih? ya. Artinya kita kalau sesama para medis juga saling mengingatkan. Iya. Tetap. Kadang-kadang kita udah duduk berapat-rapat itu baru ada teman jarak. Itu saling mengingatkan. Saling mengingatkan ya, Dok, Ada ya? yang saling mengingatkan. Kemudian kita saling mengingatkan jam tidur kita, istirahat kita. Iya. Itu kita juga saling itu. Kemudian kalau ada yang lemah, ada yang ini, terus langsung kita kasih perhatian. Nah, salah satunya adalah rapid test itu sendiri kita kerjakan. Jadi itu penting, kita saling mengingatkan. Begitu juga masyarakat di rumah. Kalau ada yang batu, kalau ada yang ini, jangan dibiarkan. Langkah pertama adalah gunakan masker. Iya. Setelah itu minum vitamin. Kalau itu juga tidak hilang, segera datang ke puskesmas. Iya. Oke dok, ini ada apresiasi juga nih dari Good People ya, menyampaikan bahwa Tuhan jaga dokter Hendra Sihombing di tiap langkah dan jamah semua pasien COVID yang dokter rawat selama wabah ini. Jadi ada support juga nih dari Good People ya, dari Suster Yosefin Iriani juga, dan beberapa Good People yang sedang menyaksikan diskusi kita pada sore hari ini dok ya. Ya, Jadi memang menjadi prioritas utama juga nih sebenarnya Iya. apa ya, petugas kesehatan. petugas kesehatan Ah. punya apa ya, Nah. stamina dan sebagainya gitu. Betul, kita betul yang Kak Winona bilang, dengan segala upaya daya, tenaga, pikiran, Ya. perhatian kita curahkan semua ini untuk bagaimana menangani wabah ini, kita atasi bersama. Terus terang, kalau hanya dokter kita tidak akan sanggup. Iya. Tapi kalau masyarakat ikut apa yang disarankan oleh pemerintah, diam di rumah, tidak banyak pergerakan, saya pikir kita bersama-sama di sini. Iya. Nah, kemarin itu ada suster yang kena Terpapar terpapar ini, bahkan satu daerah menolaknya untuk pemakamannya. Iya. Nah, ini perlu diperhatikan kayaknya. Kak Iya. Winona. Iya. Nah, jangan sampai seperti itu. Iya. Karena prosedur penanganan jenazah itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Kemenkes juga sudah disampaikan. Jadi jangan terlalu panik dan takut. Iya. Oke. Ada prosedurnya. Prosedurnya. Oke, kita bersyukur ya dokter dan juga Good People bahwa di Kabupaten Merauke jangan sampai kita berdoa juga ya dok ya, tapi usaha para medis juga ya, Betul. jangan sampai ada korban meninggal. Ya, untuk sampai saat ini Ya. semua yang positif tidak ada korban. Ya. Namun yang meninggal kemarin itu diduga, belum tentu gitu loh. Nah, tapi perlakuannya sudah mengikuti aturan-aturan yang ada, Protapnya ya. protapnya. Salah satunya diharapkan diusahakan dalam 4 jam itu sudah dimakamkan. Kemudian tidak ada pengunjungan perkabungan yang besar-besaran seperti Yang itu. lazimnya seperti Ya. waktu pada saat normal ya. Ya, itu hanya diizinkan keluarga inti, itu pun Ya. keluarga inti menggunakan masker. Ya. Dan pemandiannya pun Nah, ini yang dilakukan. menarik sekali nih Ah. dok, seperti yang nanti dokter mau ceritakan terkait dengan protap atau SOP ya dari apa ya, korban COVID-19 itu Ya. seperti apa, sehingga ini juga menjadi informasi dan edukasi juga untuk masyarakat. Ya, sehingga tidak mengucilkan. Benar. Ah. Jadi pada saat pasien COVID ini dia meninggal, dari berarti protapnya itu memang benar-benar sangat ketat sekali ya. Sudah kita tetapkan. Seperti apa tuh? Seperti misalnya ada yang meninggal, kemudian itu protapnya sudah ada, jenazah itu dibawa ke tempat ruang jenazah, itu disediakan kantong jenazah, ya. Dan sebelum itu ada pembersihan, pemandian dilakukan oleh petugas yang menggunakan APD. Itu
lengkap. Tidak boleh, tidak sembarangan, ya? nggak asal. Ya, setelah itu baru dimasukkan dalam kantong dan ditutup. Nah, ditutup baru masuk ke dalam peti. Ya, peti juga disiapkan oleh pemerintah. Ya, sampai ke pemakaman. Nah, di peti ditutup itu pun rapat sekali. Ya, kerapatannya bahkan menggunakan pakai silika, lem silika itu. Ya, jadi rekat sekali. Itu di tubuh orang yang sudah meninggal tuh berapa lama? Bagus. Jadi ada berita tersebar kalau penderita COVID meninggal, ya virusnya mati dong, gitu. Ya, saya mau katakan memang betul bisa, memang betul terjadi. Sel inang meninggal, virusnya ikut mati. Tetapi penelitian sampai sekarang ada mengatakan di benda mati, misalnya virus, ada di kaca, ada di kertas, ya, ada di tanah, itu bervariasi. Ada 3 jam, ada 7 jam, ada 9 jam. Bahkan ada yang bilang 24 jam. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Dan itu terbukti ada pasien positif, kemudian dimandikan, yang mandikan menjadi positif. Nah, itu sudah ada, kasusnya sudah dilaporkan. Jadi kita tidak boleh menganggap bahwa ya sudah tidak ada, virusnya sudah mati, tidak. Nah, tapi kalau itu bicara dengan cara yang baik seperti tadi, dimasukkan dalam kantong, kemudian ditutup, kemudian agak desinfektan lagi, lalu di plastik lagi, lalu ditutup dan itu direkatkan semuanya, itu safety, itu aman. Dan kalau dibiarkan itu virus akan mati. Apakah dia 24 jam, apakah dia lebih dari 24 jam, itu nanti penelitiannya ada. Tapi sampai saat ini dikatakan bisa sampai 24 jam. Ya, ada yang mengatakan 1 jam, 3 jam, 9 jam, banyak variasi karena ini adalah penyakit baru. Kita tidak tahu. Dan penelitian masih terus berlangsung. Iya. Ini berarti sejalan dengan pertanyaan saya ini, seperti pertanyaan dari Good People ya, dari Pak Ronald. Tanya apakah yang meninggal COVID-19 penularannya lewat udara atau tubuh jenazah atau lewat kontak fisik itu tadi ya? Kalau udah meninggal apakah lewat udara? Kalau lewat udara pasti enggak. Kalau dia udah meninggal terus dia begini, wah berarti masih ada. Bubar ya. Ya jadi bukan lewat udara, dia kontak biasanya. Oh, lewat kontak itu tadi ya, kayak tadi ya. Yang kita dapati juga begitu. Jadi ada riwayat datang berkunjung, bergabung, menyentuh jenazah, bagian tangan, itu dia sudah diformalin. udah pakai sarung tangan lagi. Terus kan ini jenazahnya yang kita contoh ya di tempat lain itu ya. Kita singgung dengan formalin. Kan sudah diformalin nih. Mungkin pikiran awam kita ini pasti virusnya juga udah mati dong. Ya. Mungkin ya ini awam. Ya. Jadi Padahal begini. ternyata gimana dok? Protapnya pada pasien yang diduga COVID maupun sudah tegak COVID, itu jenazah tidak boleh diberikan formalin. Tidak boleh. Karena formalin itu dia mengawetkan sel. Sel itu menjadi tidak cepat busuk. Kalau sel itu masih segar, tidak cepat busuk, maka virus di situ masih dapat bertahan. Justru menjadi media supaya dia dapat bertahan. Karena dia virus ini SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 ini, dia harus ada sel inang. Sel inang itu sel hidup. Sehingga dia dapat memperbanyak diri atau bereplikasi dan dia bisa menyebar kemana-mana. Nah, salah satu protapnya adalah pasien yang diduga COVID ataupun COVID sudah tegak, tidak boleh dilakukan pemberian pengawet. Diawetkan, tidak boleh. Nah, gitu. Itu dengarnya 4 jam setelah meninggal itu sudah harus segera dikuburkan. Yang itulah yang terbaik seperti itu. Jadi kadang-kadang nih kita nih bangsa Indonesia, kita punya budaya kami nona, apalagi kalau orang Batak, opungnya belum lihat, belum datang anaknya dari saat itu tidak bisa lagi. Jadi tolong kita mengerti kepada masyarakat saat ini, suasana seperti ini tolong dipahami demi kebersamaan kita. Kalau terjadi seperti itu, protapnya adalah 4 jam. Kalau mau kunjungan kemudian datang itu sangat tidak disarankan.
Hanya keluarga inti, itu pun menggunakan masker, ya, safety dan tidak boleh dekat dari peti jenazah tersebut, ya. Dan kalau apabila jenazah sudah ditutup dengan kantong jenazah, tidak diperkenankan lagi untuk dibuka. Jadi tolong ya, masyarakat banyak ya budaya Batak, budaya Manado, ya budaya apapun itu kan. Harus datang ini, bapaknya ada di sini nih, ini sebentar lagi mau sampai, tidak bisa lagi seperti itu. Tapi inilah situasi pada saat ini, untuk saat ini. Mudah-mudahan lewat ini kita kembali seperti semula. Nah, sekarang dok ya, yang paling penting juga ini kira-kira dari pihak masing-masing medis ya, terkait mungkin bahan-bahan untuk tes dan sebagainya kan, rapid test itu kan menggunakan bahan ya. Nah, kalau sejauh ini seandainya kami sebagai masyarakat awam ya, karena ada gejala-gejala tertentu atau untuk menjaga saja supaya apakah saya ini negatif atau positif, apakah kami bisa secara kesadaran ke rumah sakit dan minta untuk rapid test atau bagaimana dok? Oke, baik. Begini, teman-teman, tadi kawan-kawan apa namanya? Good people. Good people ya. Gini, good people. Pinginnya sih kita seperti itu. Kalau bisa semua masyarakat itu mendapatkan pemeriksaan seperti itu. Nah, karena kita terbatas, yang ada ini pun itu dikirim datang ke kita terbatas. Jadi kita prioritaskan utamakan. Yang pertama adalah orang-orang yang berisiko. Termasuk salah satunya seperti saya, petugas teman-teman yang lain, petugas medis yang berhadapan dengan pasien-pasien tersebut. Nah, itu yang kita lakukan. Yang kedua adalah pada pasien yang benar-benar sudah dinyatakan COVID maupun diduga kuat dia COVID-19, ya. Nah, itu kita utamakan. Nah, dua hal itulah yang kami utamakan. Nah, mengenai on demand, namanya on demand permintaan, ya. Menurut saya sabar dulu, karena kita perhatikan mana yang lebih utama, mana yang lebih urgent, ya. Intinya begini loh, teman-teman good people, ya. Selama Anda tidak bergejala, selama Anda tidak berjalan-jalan, selama Anda bagus di rumah, pikiran baik, hati yang baik, pikiran positif, bahkan buah dan sayur, istirahat cukup, benar-benar menjaga kondisi kita ya dok. PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan, mandi bersih, mandinya dulu 2 kali, sekarang 3-4 kali. Sikat gigi dulu 2 kali, pagi sama malam, sekarang pagi, siang, malam, sore, ya 4 kali, pagi, siang, sore, malam. Nah, itu lebih sehat lagi jadinya. Terus pagi-pagi berjemur di matahari pagi, ya. Ada penelitian mengatakan di jam 10 lebih baik, ya. Apakah di jam 8, apakah jam 10 Jakarta, di sini, apakah bagaimana, itu kan banyak lagi mau penelitiannya. Jadi begitu, jadi jangan juga kita terlalu khawatir. Karena dengan kita khawatir, dengan kita ketakutan, dengan kita menjadi cemas, justru itu menimbulkan imunitas kita menurun. Nah, jadi kita jaga aja, santai aja, kita hidup ini, ya. Baca firman Tuhan, berdoa, itu kekuatan kita. Ini juga bagian dari tips atau saran-saran juga ya dok ya untuk good people ini ya. Tapi jadi harus tetap kita selalu positive thinking dan juga itu tadi ya, mengikuti anjuran pemerintah untuk stay at home, dan juga tentunya dengan stay at home berarti kita juga sudah turut membantu pemerintah dan tentunya juga para medis ya. Nah ini ada pertanyaan. Ini dari masyarakat tuh ada pertanyaan. Ini sampai kapan dok kami harus di rumah? Iya benar. Gitu, udah pertanyaan. Saya akan mengatakan begini, ikuti semua dari pemerintah kita. Pemerintah kita mengatakan sudah Indonesia itu dalam keadaan gawat darurat, ya, bencana, infeksi corona. Jadi itu yang kita pegang, ya. Sampai pemerintah kita mengatakan Indonesia bebas dari corona. Disitulah kita baru mengerti, ya. Jadi bersabar. Keluar rumah untuk hal-hal yang perlu saja, yang tidak perlu jangan. Kalau keluarga kita ada di rumah sakit, kalau bisa tidak usah dulu kunjungan ke rumah sakit.
Ya, kecuali memang kita keluarga dekatnya harus menjaganya dan segala macam. Di rumah sakit Bunda Pengharapan ataupun Angkatan Laut Iya. ataupun rumah sakit yang lainnya. Iya. Ah, Oke dok, Oke. kira-kira masih ada lagi yang mau disampaikan? Ya, saya pada kira itu para- saja untuk good people, tetap semangat, tetap percaya bahwa apa yang saat ini kita alami, ya, cobaan yang kita alami, bencana saat ini yang sedang terjadi, wabah sedang terjadi, percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Itu penting. Oke. Oke. Berarti kami juga sebagai masyarakat juga senantiasa mendoakan para medis untuk tetap kuat karena disinilah Amin. punya tugas yang sangat besar sekali untuk juga bisa melayani masyarakat lewat pelayanan yang diberikan dok ya. Oke, terima kasih nih Dokter Hendra yang sudah mau berbagi dengan No Cancer Channel. Nah, good people, mari kita terus menjaga apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah untuk selalu stay at home. Jangan pernah merasa bosan dan jenuh berada di rumah. Kita bisa banyak melakukan hal-hal aktivitas yang bermanfaat di rumah bersama keluarga. Karena ketika kita ada di rumah, hal inilah yang juga menjadi kerinduan dari teman-teman para medis untuk bisa bersama dengan keluarga di rumah. Jadi, marilah kita bersyukur untuk segala sesuatu yang kita sudah lewati bersama dengan keluarga. Tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa berdoa bagi bangsa dan juga bagi para medis yang sedang berjuang untuk melawan virus COVID-19 atau Corona. Terima kasih untuk kebersamaan kita nih good people. Saksikan terus No Cancer Channel di mana good people bisa mendapatkan informasi terkini lewat narasumber kita yang berkompeten di bidangnya. Terima kasih juga untuk para sponsor sore hari ini untuk Corin Hotel dan juga Sinar Mas Booking Finance dan teman-teman mitra sponsor lainnya. Saya Winona undur diri, selalu jaga jarak, jaga kesehatan dan juga jaga keluarga. Terima kasih dokter, sukses selalu. Terima kasih. Iya. Oke, good people, demikian bincang-bincang kita dengan Dr. Hendra Sihombing. Sampai jumpa dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan jangan lupa selalu menggunakan